Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para saudara-saudara dan teman-teman yang saya hormati, pada pertemuan ini kita akan membahas nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita nanti akan melanjutkan bagaimana fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kebiasaan sehari-hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lain-lainnya. Pertemuan ini saya dahulukan karena seseorang penting apabila kita ingin melihat orang tersebut, kita mengetahui sebuah atau nasabnya. Dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijak, yang maha hebat, tidak mungkin kekasih beliau dan kekasih kita, kekasih umat, sang kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai nasab yang tidak bagus. Karena seperti hal yang mudah, ada orang Jawa mengatakan kalau orang menjabat lurah atau pemerintahan yang tidak mempunyai nasab sebagai seorang kepala desa, negara atau macam-macam, maka tidak akan ada ketenangan pada sesuatu yang dipimpinnya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mempunyai nasab yang mulia secara mutlak. Itulah yang diucapkan oleh ulama-ulama kita. Bahkan kalau kita membahas kemuliaan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya pertama kali tidak mau membahas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau membahas versi orang kita, karena orang yang hebat itu apabila yang diakui oleh musuhnya. Begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada waktu itu Abu Sufyan, yang mana Abu Sufyan tadi yang pernah memusuhi Rasulullah SAW dalam perang Uhud, dan Rasulullah SAW bersama sahabatnya terbuka dalam arti agak bisa dikatakan atau mungkin dikatakan kalah. Sosok ini Abu Sufyan yang menjadi kepala Quraisy, kelompok yang memusuhi Rasulullah SAW, musuh bebuyutan Kanjeng Nabi, sang kekasih kita Rasulullah SAW. Beliau ketika pergi ke Syam, bertepatan pada waktu itu ada seorang kaisar, pemimpin Romawi, pemimpin negara atau superpower pada waktu itu. Kaisar Romawi telah memimpin Syam, mendapatkan surat dari Rasulullah SAW, ajaan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Sang kaisar pun menjadi penasaran. Oleh karena itu, sang kaisar tersebut memanggil Abu Sufyan, yang mana Abu Sufyan bertepatan sedang berdagang di Syam, seperti pengadatan atau kebiasaan orang Mekah. Lalu sang kaisar, beliau Kaisar Romawi, adalah seseorang yang pintar. Beliau banyak membaca, dan bacaannya bukan bacaan biasa. Disebutkan dalam sejarah Kaisar Romawi itu, pada waktu itu kaisar tersebut banyak membaca kitab-kitab suci, dan beliau tahu bagaimana seorang nabi itu bagaimana. Dan di antara pertanyaannya Kaisar Romawi tersebut, bagaimana
pendapatmu tentang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam sejarah tidak ada seorang nabi kecuali pasti nabi itu pasti mempunyai nasab yang mulia. Lalu apa jawabannya Abu Sufyan? Abu Sufyan mengatakan, fa asyraful qaumi qaumuh, wa asyraful qabaili qabilatuh, wa asyrafil afkhadhi fakhiduh. Beliau Abu Sufyan yang masih memusuhi, masih musuh bebuyutan, dan akhirnya nanti akan masuk Islam apabila kita mempelajari sejarah. Radhiyallahu an. Pada waktu itu mengatakan, wahai Kaisar Romawi, tidak ada sebaik-baik kaum kecuali kaumnya. Wa asyraful qabailu qabilatuh. Di bawah kaum. Kan dalam Al-Quran disebutkan ada sebuah bangsa, ada qabilah, di bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi. Abu Sufyan mengatakan kaum paling mulia kaumnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabilah paling mulia qabilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah qabilah menurut orang Arab ada afkhad. Beliau mengatakan tidak ada fakhid yang paling mulia kecuali fakhidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pengakuan dari sang musuh. Para pemirsa dan teman-teman saudaraku yang saya hormati, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menceritakan dirinya sendiri, tetapi bukan karena kesombongan, tetapi bukan karena untuk bangga-banggaan, akan tetapi supaya orang mengetahui bagaimana kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya orang menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga penghormatan tersebut menjadi amal bagi orang yang mendengarkan. Sebagaimana apabila ada orang yang merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan celaka. Rasulullah tidak mau itu. Rasulullah tidak ingin orang dalam lembah yang bisa mencelakakan. Akhirnya Rasulullah menceritakan bahwa dalam sebuah hadis diriwayatkan Abdi Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ikhtara khalqah fakhtara minhum bani Adam, thumma ikhtara bani Adam fakhtara minhumul Arab. Al-hadis yang mana artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada makhluk yang dipilih dari langit, bumi, hayawan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya, kecuali yang terpilih di antara semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini adalah Bani Adam, atau kita sebagai umat manusia. Makanya sebagai tambahan, kata ulama-ulama, semua itu, dunia ini baik yang di langit itu diciptakan untuk kita. Jadi jangan sampai kita diciptakan atau kita menjadikan diri kita untuk selain diri kita. Alias jangan sampai menjadi hamba uang dan lain-lainnya. Biarlah uang yang mencari kita. Kita kembali kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallah ta'ala khalqah fakhtara minhum bani Adam. Allah telah memilih makhluknya semuanya, dan Allah memilih Bani Adam, manusia. Lalu dari manusia tersebut Allah memilih bangsa Arab. Setelah memilih bangsa Arab, Allah memilih Quraisy. Setelah dari Quraisy, dari keturunan-keturunannya, Allah memilih Bani Hashim. Setelah Bani Hashim, subhanallah, kata Abu Ya'sid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Allah memilih sang ayah Abdullah, sang ibu Aminah, di mana dua-duanya adalah sebaik-baiknya nasab, baik dari ayah atau ibu. Dan kata beliau,
sang ayah dan sang ibu hanya mempunyai satu putra saja. Supaya apa? Supaya tidak ada kemuliaan nasab yang menyamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya satu saja yang ada di muka bumi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai nasab paling mulia. Maka dari itu dikatakan bahwa sebaik-baik nasab secara mutlak adalah nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para teman-teman, saudara-saudaraku yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Allah memuliakannya, ya, dalam memuliakan dalam hal ini dalam masalah nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah mengilhami kepada orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melakukan sifah sebagaimana terlampir atau tertulis dalam buku-buku hadis. Dalam hadis, ma waladani min sifahil jahiliyati syai', ma waladani illa nikahul Islam. Yang mana artinya Rasulullah SAW, saya ini tidak pernah terlahirkan dari sifahul jahiliyah, tidak pernah terlahirkan kecuali pernikahan sesuai pernikahan Islam yang berlaku seperti zaman sekarang. Karena kalau kita melihat sejarah pernikahan di zaman jahiliyah itu juga menjadi pembahasan lagi. Tetapi kita konsentrasikan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah terlahir dari sifah. Sifah itu apa? Sifah itu adalah zaman dahulu orang kalau mau menikah biasanya kumpul-kumpul dahulu, berpacaran dahulu, kumpul kebo dahulu. Setelah kumpul baru diadakan pernikahan. Hal ini maklum atau wajar dikarenakan zaman dahulu belum ada kemajuan keilmiahan, belum ada dan belum banyak buku-buku, sehingga akal manusia pada titik level yang terendah. Anda bisa bayangkan untuk di Indonesia ini, kita bayangkan zaman sebelum Majapahit, zaman 400 tahun atau 700 atau 800 atau 1000 tahun yang lalu, tentu kita bisa bayangkan orang masih titik terendah. Wong di Jawa aja kita bisa mendengarkan kadang ada pernikahan dengan saudara atau pernikahan dengan anak, begitu juga di India dan lain-lainnya. Tetapi luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga orang tua Rasulullah SAW walaupun masih di masa-masa itu, di masa-masa titik terendah, untuk menjaga kemuliaan nasab Rasulullah SAW, tidak pernah terjadi perzinaan. Luar biasa. Para saudara-saudaraku yang saya muliakan, teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai tafsiran diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam firman Allah wa taqallubaka fis sajidin, yang mana Ibnu Abbas menafsiri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari orang tua ke anak yang bersujud-sujud yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibn Hashim ibni Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibni Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay bin Ghalib
ibn Fihr bin Malik, ibn Nadr, ibn Kinanah, ibn Khuzaimah, ibn Mudrikah, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adad, ibn Adnan. Di situ Rasulullah SAW mengatakan cukup di situ yang mana nasab tersebut dipastikan kepada Ismail, dan Ismail putra Ibrahim, dan tidak boleh disebutkan atau Rasulullah mengatakan kadzaban nasabun, orang-orang yang menasabkan Rasulullah setelah Adnan kepada Ibrahim dengan nama-nama tertentu, itu adalah nasab-nasab yang salah. Para pemirsa, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tidak lengkap kalau kita mengurai nasab Rasulullah SAW kalau kita tidak bercerita. Atau mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana kebesaran kakek-kakek Rasulullah SAW yang saya utarakan tadi. Di sini saya akan mencuplik hanya sedikit cerita dari orang tua Rasulullah SAW, yang mana kalau ingin lebar bisa membukanya sendiri, atau kalau pengen lebih jauh mengetahui Rasulullah SAW, ya pasti mengaji pengajian-pengajian yang membahas atau bercerita tentang Rasulullah SAW. Oleh karena itu, untuk singkat ceritanya, saya ingin menceritakan hanya beberapa tok. Di antaranya saya di sini mengutip Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sang kakek Rasulullah SAW. Beliau adalah orang pilihan. Beliau masih masa jahiliyah. Beliau adalah pemimpin suku Quraisy. Dan itu bukan sembarangan. Ditambah beliau ini mujabud dakwah. Ketika berdoa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai segitu. Beliau muharrimul khamri ala nafsih. Pada waktu masa jahiliyah, beliau sudah mengharamkan dirinya untuk meminum minuman keras. Zaman sekarang aja banyak yang minuman keras. Orang yang banyak tahu bagaimana membahayakannya minuman keras dan lain-lain. Tetapi sang kakek Abdul Muthalib masih masa jahiliyah sudah tidak mau meminum minuman keras. Qala Ibnul Athir wa huwa awwalu man tahannatha bil Hira. Beliau orang yang pertama kali beribadah di Gua Hira. Jadi apabila Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu, beliau di Gua Hira, sebenarnya beliau mengikuti jejak sang kakek Abdul Muthalib. Beliau kalau bulan Ramadan menaikinya. Beliau membagi-bagikan makanan kepada orang-orang miskin. Dan subhanallah, Ibnu Qutaibah, seorang ulama yang sangat lengkap, atau disebut kalau orang Arab ulama yang ensiklopedia lengkap. Beliau ahli hadis, beliau ahli bahasa dan lain-lainnya. Beliau menambahkan Abdul Muthalib ini kedermawaan beliau bukan hanya dermawan kepada manusia. Beliau mengangkat tempat makanannya dihidangkan untuk burung-burung dan hewan-hewan liar yang berada di pucuk-pucuk gunung di Mekah. Sehingga beliau ini disebut Al-Fayyad. Al-Fayyad yang mana berartikan menurut bahasa Jawa ketika air
lober atau meluap. Bukan dermawannya bukan kepada manusia saja, tapi meluap ke hewan dan makhluk-makhluk, burung, barangkali ada kera. Saya dulu di Gua Hira juga melihat banyak kera dan lain-lainnya. Dijudihi disebutkan Al-Fayyad, diberi lakab Al-Fayyad karena kedermawaan beliau. Beliau juga disebut mut'imu tairis sama, pemberi makanan burung yang ada di langit. Beliau bernamakan Syaibatul Hamd karena pada waktu lahir beliau sudah mempunyai keanehan, yaitu sudah ada ubannya. Ini salah satu. Saya contohkan kembali ke cerita orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bernama Ilyas, bisa juga disebutkan Alyas. Beliau ini adalah orang yang pertama kali memberikan hadiah, atau dalam istilah hadiah dalam bahasa literasi orang Muslim dalam kitab-kitab, hadiah itu yaitu memperuntukkan atau membawa unta atau kambing dibawa ke kota suci Mekah, lalu disembelih, lalu dibagikan daging-dagingnya kepada orang-orang miskin-miskin yang ada di sana. Beliau yang pertama untuk menghormati kota suci Mekah memberikan hadiah, yaitu yang saya utarakan tersebut. Dan beliau Sayyidina Ilyas mempunyai keanehan. Beliau Sayyidina Ilyas ketika masih di dalam tulang punggung orang tuanya, orang-orang mendengarkan suara sang kakek Ilyas atau Alyas tersebut melafadzkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Para pemirsa, saya ingin menambahi supaya kita semakin tahu bagaimana kebesaran orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tambahkan satu, ada yang pertama, ada yang bernama Nizar. Nizar yang berartikan adalah sesuatu yang sedikit atau yang jarang sekali. Beliau mempunyai keistimewaan. Ketika lahir, sang kakek Nizar dilihat oleh sang ayahandanya. Dilihat di antara kedua mata Nizar ada sebuah cahaya yang bersinar. Oleh karena itu sang ayahanda sangat gembira, sangat senang sekali. Dan oleh karenanya beliau diberi nama Nizar, yaitu seorang yang langka. Para pemirsa, teman-teman, dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air, itu hanya sekelumit tentang kebesaran orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila menginginkan yang lebih, bisa dikaji di kitab-kitab atau pengajian-pengajian yang membahas Syama'il Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan kemanfaatan, keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih kita, dan kita semoga besok di hari kiamat bersama-sama dibarengkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama sang kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.